Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Martino. Di sini saya akan menjelaskan jurnal operasi riset yang berjudul Analisis Sistem Antrian pada Layanan Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang. Pertama, kita akan membahas konsep dasar teori antrian. Teori antrian dikemukakan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur Denmark pada tahun 1910. Proses antrian dimulai pada saat pelanggan yang memerlukan pelayanan mulai datang. Mereka berasal dari suatu populasi yang disebut sebagai sumber masukan yang dapat berupa orang, barang, atau komponen lainnya. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Sedangkan sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Kedua, kita akan membahas faktor sistem antrian. Menurut Kaki A, tahun 2004, terdapat beberapa faktor penting yang terkait erat dengan sistem antrian. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap barisan antrian dan pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi kedatangan. Yang kedua, distribusi waktu pelayanan. Yang ketiga, fasilitas pelayanan. Yang keempat, disiplin antrian. Yang kelima, ukuran dalam antrian. Dan keenam adalah sumber pemanggilan. Yang ketiga, kita akan membahas notasi antrian. Menurut Kaki A, notasi baku dalam memodelkan sistem antrian atau dikenal dengan sebagai notasi Kendall digunakan untuk merinci ciri dari suatu antrian. Terdapat unsur-unsur dasar dari model barisan antrian yang telah dikenal secara universal, yaitu A per B per C berbanding D bagi E bagi F. Untuk A itu adalah distribusi kedatangan atau arrival distribution. Yang B itu distribusi waktu pelayanan atau keberangkatan, service time departure. Dan C, jumlah fasilitas pelayanan. Yang hal ini C sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang D itu adalah disiplin antrian, seperti FCFS, LCFS, atau Zero. Yang E itu adalah jumlah maksimum yang diizinkan dalam sistem antrian. Yang F adalah jumlah pelanggan yang ingin memasuki sistem sebagai sumber. Yang keempat, kita akan membahas ukuran steady state dari kinerja. Kondisi steady state terpenuhi apabila jumlah rata-rata pelanggan yang datang tidak melebihi jumlah rata-rata pelanggan yang telah dilayani, dengan kata lain, atau rho kecil dari 1. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung ukuran-ukuran kinerja, yaitu jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem, jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam antrian, waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem, dan waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian. Yang kelima, kita akan membahas uji kecocokan distribusi. Uji kecocokan distribusi atau goodness of fit digunakan untuk mencocokkan atau menguji apakah sekumpulan data hasil pengamatan mengikuti distribusi tertentu. Menurut Daniel, tahun 1980, salah satu uji goodness of fit adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan prosedur pengujian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis untuk H0 sama dengan sampel yang diambil berasal dari populasi berdistribusi A. H1 yaitu sampel yang diambil tidak berasal dari populasi berdistribusi A. Yang B, kita menentukan taraf signifikansi. Taraf
signifikansi yang digunakan yaitu alfa sama dengan 5%. Dan C, statistik uji pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah D sama dengan, ini mutlak ya, mutlak Sx kurang F0 X dengan Sx itu dengan Xx adalah proporsi nilai-nilai pengamatan data sampel, dan F0x adalah distribusi kumulatif dari distribusi yang dihipotesiskan. Yang D, kriteria uji. Tolak HO pada taraf signifikansi jika D besar dari D kali alfa per 2 atau jika p-value kecil dari alfa, di mana D kali alfa per 2 adalah nilai kritis yang diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Yang keenam, kita akan membahas model-model sistem antrian. Yang pertama, modelnya yaitu M1 GD tak hingga. Menurut Toha, model antrian ini merupakan model pelayanan tunggal tanpa batas kapasitas, baik dari kapasitas sistem maupun kapasitas sumber pemanggilan, serta peraturan pelayanan umum. Diasumsikan bahwa laju kedatangan tidak bergantung pada jumlah dalam sistem tersebut, yaitu Ln sama dengan L untuk semua N. Demikian pula pelayanan tunggal dalam sistem tersebut menyesuaikan pelayanan dengan kecepatan konstan, yaitu Mn sama dengan M. Untuk semua N. Didefinisikan probabilitas untuk N pelanggan, yaitu Pn sama dengan Rn P0, di mana N itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan diketahui probabilitas kosong dalam ideal system, yaitu P0 sama dengan 1 kurang R, sehingga diperoleh rumus umum berikut ini. Pn sama dengan 1 kurang R, Rn, di mana N itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat diperoleh ukuran kinerja sebagai berikut. Yang pertama, untuk jumlah rata-rata pelanggan yang diperkirakan dalam sistem, yaitu Ls sama dengan Rho per 1 kurang Rho. Yang kedua, jumlah rata-rata pelanggan yang diperkirakan dalam antrian. Lq sama dengan Ls kurang Rho, sama dengan Pi Rho per 1 kurang Rho. Kurang Rho sama dengan Rho kuadrat per 1 kurang Rho. C, waktu rata-rata menunggu yang diperkirakan dalam sistem. Ws sama dengan Ls per lambda, sama dengan 1 per lambda dikali Rho per 1 kurang Rho, sama dengan Rho per mu dikali 1 kurang Rho. Yang D, waktu rata-rata menunggu yang diperkirakan dalam antrian. Wq sama dengan Lq per lambda, sama dengan Rho kuadrat per 1 kurang Rho dikali 1 per lambda, sama dengan Rho per nu kali 1 kurang Rho. Yang kedua, MMC GD tak hingga. Pada model antrian ini, pelanggan tiba dengan laju konstan lambda dan maksimum C pelanggan dapat dilayani secara bersamaan. Laju pelayanan adalah konstan sama dengan mu. Pengaruh dari penggunaan C pelayanan yang paralel adalah mempercepat laju pelayanan dengan memungkinkan dilakukannya beberapa pelayanan secara bersamaan. Jika jumlah pelanggan dalam sistem N sama dengan atau lebih besar dari C, laju keberangkatan gabungan dari sarana tersebut adalah C nu. Tetapi jika N lebih kecil dari C, maka laju pelayanan adalah N nu. Jadi dalam bentuk model yang digeneralisasi, yaitu lambda N sama dengan lambda untuk semua N besar sama dengan 0. Untuk nu N sama dengan
ada 2 tadi kan. N new untuk N kecil sama dengan C, kecil dari C new untuk N besar sama dengan C. Dengan memaksimalkan R sama dengan lambda per new dan R sama dengan R per C sama dengan lambda per C new, diperoleh probabilitas untuk 0 pelanggan. Dapat ditulis P0 sama dengan sigma C kurang 1 N sama dengan 0 C rho per N, C rho pangkat N per N faktorial ditambah CP pangkat C per C faktorial dikali 1 kurang rho pangkat min 1. Sedangkan probabilitas untuk N pelanggan dapat ditulis Pn sama dengan P0 per C faktorial dikali C pangkat N kurang C dikali lambda per new pangkat N sama dengan lambda pangkat N per C faktorial dikali C pangkat NC dikali new pangkat N kali P0. Dengan demikian diperoleh perhitungan ukuran kinerja sistem dalam model ini sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rata-rata menunggu dalam antrian yaitu LQ sama dengan R pangkat C rho per C faktorial dikali 1 kurang rho kuadrat dikali P0 tambah R. Untuk jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam sistem yaitu LS sama dengan LQ tambah R. Yaitu R pangkat C rho per C faktorial dikali 1 kurang P pangkat 2 dikali P0 tambah R. Yang C, rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian. WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan RC R pangkat C per C faktorial dikali C new kali 1 kurang rho kuadrat dikali P0. Yang D, rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam sistem. WS sama dengan LS per lambda sama dengan WQ per 1 per new sama dengan 1 per new ditambah RC per C faktorial kali C new kali 1 kurang rho kuadrat kali P0. Yang ketiga, GC, GD tak hingga. Menurut Gross dan Harris, model antrian ini adalah model antrian dengan pola kedatangan berdistribusi umum. Pola pelayanan berdistribusi umum dengan jumlah fasilitas pelayanan sebanyak C sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Disiplin antrian yang digunakan pada model ini adalah umum yaitu FCFS atau First Come First Service. Kapasitas maksimum yang diperbolehkan dalam sistem adalah tak hingga dan memiliki sumber pemanggilan tak hingga. Untuk penghitungan jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam antrian didasarkan pada ukuran kinerja pada model ini. Rumus untuk mencari ukuran kinerja pada model ini adalah sebagai berikut. LQ sama dengan R pangkat C kali rho per C faktorial dikali 1 kurang rho kuadrat kali P0 kali new kuadrat kali VT tambah VT aksen lambda kuadrat per 2 sama dengan LQ MMC new kuadrat VT tambah VT aksen kali lambda kuadrat per 2. LS sama dengan LQ tambah lambda per new. WQ sama dengan LQ per lambda, WS sama dengan WQ tambah 1 per new. Dengan VT adalah varian dari waktu pelayanan dan VT aksen adalah varian dari waktu antar kedatangan. Kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Pertama dari ukuran steady state dari kinerja. Ini adalah tabel
dari ukuran steady state dari kinerja. Di mana dari tabel tersebut untuk loket customer service yang di mana C-nya sama dengan 2, lambda-nya adalah 6,667, new-nya adalah 6,667, maka rho-nya adalah lambda per C kali new. Yang tadi lambdanya adalah 6,667 per 2 dikali 6,667. Itu sama dengan, berarti rho-nya adalah 0,5. Loket penyerahan berkas itu C-nya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 7,1, new-nya adalah 8,2168. Maka rho-nya adalah 0,8654. Untuk loket penyerahan bukti pembayaran, itu C-nya sama dengan 1, lambda-nya sama dengan 3,3778, untuk new-nya adalah 4,2, maka rho-nya adalah 0,8. Begitu seterusnya sampai pada loket pengambilan paspor. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kegunaan fasilitas pelayanan untuk 6 loket pada layanan pengurusan paspor kurang dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem antrian di kantor imigrasi kelas 1 Semarang telah memenuhi kondisi steady state, yaitu artinya rata-rata tingkat kedatangan pemohon yang tidak melebihi rata-rata tingkat pelayanan. Yang kedua, kita akan membahas uji kecocokan distribusi. Pada ke-6 loket akan dianalisis distribusi jumlah kedatangan dan jumlah per waktu pelayanan pemohon setiap 30 menit mengikuti distribusi Poisson atau eksponensial. Dengan menggunakan uji kecocokan distribusi Kolmogorov-Smirnov atau dua arah dan taraf signifikasi alfanya sebesar 5%, diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk uji kecocokan distribusi, untuk uji distribusi jumlah kedatangan pada loket customer service, untuk nilai D-nya adalah sub mutlak SX kurang F0X dimutlakkan, itu menghasilkan 0,158. Untuk D kali alfa per 2-nya sama dengan 0,254. Untuk keputusannya, berarti H0 diterima. Kesimpulannya, data jumlah kedatangan berdistribusi Poisson. Untuk uji distribusi jumlah pelayanan pada loket customer service, untuk D-nya adalah 0,165 dan D kali alfa per 2-nya adalah 0,254. Keputusannya H0 diterima. Untuk kesimpulannya, data jumlah pelayanan berdistribusi Poisson. Tabel ketiga, uji kecocokan distribusi pada loket penyerahan berkas. Yang pertama, uji distribusi jumlah kedatangan pada loket penyerahan berkas. Nilai D-nya sama dengan 0,281 dan D kali alfa per 2-nya sama dengan 0,254. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya, data jumlah kedatangan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Untuk uji distribusi waktu pelayanan pada loket penyerahan berkas, untuk nilai D-nya diketahui 0,24 dan D kali alfa per 2-nya sama dengan 0,098. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya, data waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial atau dikatakan general. Untuk tabel selanjutnya, tabel 4, uji kecocokan distribusi penyerahan bukti pembayaran. Yang pertama, uji distribusi jumlah kedatangan pada loket penyerahan bukti pembayaran. Untuk nilai D-nya diketahui 0,273. Untuk D kali alfa per 2-nya 0,203. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya, data jumlah kedatangan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Untuk uji distribusi jumlah pelayanan pada loket penyerahan bukti pembayaran. Untuk nilai D-nya sama dengan 0,293
D dikali alfa per 2 sama dengan 0,221. Keputusan H0 ditolak. Kesimpulannya, data jumlah pelayanan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Yang tabel kelima, uji kecocokan distribusi pada loket foto. Uji distribusi jumlah kedatangan pada loket foto untuk nilai D-nya adalah 0,411. Untuk nilai D kali alfa per 2-nya sama dengan 0,210. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya data jumlah kedatangan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Yang selanjutnya, uji distribusi jumlah pelayanan pada loket foto. Untuk nilai D-nya 0,34. Untuk nilai D kali alfa per 2 sama dengan 0,210. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya data jumlah pelayanan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Tabel ke-6, uji kecocokan distribusi pada loket wawancara. Untuk uji distribusi jumlah kedatangan pada loket wawancara, nilai D-nya adalah 0,339. Untuk nilai D kali alfa per 2 sama dengan 0,210. Untuk keputusannya H0 ditolak. Data jumlah kedatangan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Uji distribusi jumlah pelayanan pada loket wawancara, untuk nilai D-nya adalah 0,315. Untuk nilai D kali alfa per 2 sama dengan 0,210. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya data jumlah pelayanan tidak berdistribusi Poisson atau dikatakan general. Tabel 7, uji kecocokan distribusi pada loket pengambilan paspor. Untuk uji distribusi jumlah kedatangan pada loket pengambilan paspor, nilai D-nya adalah 0,245. Untuk nilai D kali alfa per 2 sama dengan 0,269. Keputusannya H0 diterima. Kesimpulannya data jumlah kedatangan berdistribusi Poisson. Uji distribusi jumlah pelayanan pada loket pengambilan paspor, untuk nilai D-nya adalah 0,252. Untuk nilai D kali alfa per 2 sama dengan 0,309. Keputusannya H0 diterima. Data jumlah pelayanan berdistribusi Poisson. Kita akan memasuki model sistem antrian. Berdasarkan hasil analisis ukuran steady state dan uji kecocokan distribusi, ada 6 loket. Pada 6 loket, maka model sistem antrian pada masing-masing loket tersebut adalah sebagai berikut. Untuk loket customer service itu model antriannya MM2. Untuk loket penyerahan berkas itu GG1. Loket penyerahan bukti pembayaran GG1. Loket foto GG2. Loket wawancara GG2. Loket pengambilan paspor MM2. Kita akan masuki ukuran kinerja sistem antrian. Di tabel ini kita melihat ukuran kinerja sistem antrian pada layanan pengurusan paspor. Untuk loket customer service itu nilai LS-nya adalah 1,33. Nilai LQ-nya adalah 0,33. Nilai WS-nya adalah 0,2. WQ 0,05. P0 0,33. Loket penyerahan berkas LS-nya 6,15. LQ 5,29. WS 0,8657. WQ 0,74. P0 0,13456. Loket penyerahan bukti pembayaran LS-nya 3,6074. LQ-nya 2,8074. WS 1,0680. WQ 0,83. P0 0,19. Loket foto itu LS-nya 1,323. LQ 0,32. WS 0,26. WQ 0,06. P0 0,33.
loket wawancara LS-nya 1,423, LQ 0,42, WS 0,28, WQ 0,08, dan P0 0,33. Loket pengambilan paspor LS-nya adalah 0,87, LQ 0,12, WS 0,12, WQ 0,01, P0 0,45, di mana LS adalah jumlah pemohon yang diperkirakan dalam sistem, LQ adalah jumlah pemohon yang diperkirakan dalam antrian, WS adalah waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem, WQ adalah waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian, dan P0 adalah probabilitas bahwa petugas pelayanan menganggur. Kesimpulan. Sesuai dengan hasil analisis pada penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan penghitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan pengurusan paspor pada kantor imigrasi kelas 1 Semarang secara keseluruhan sudah mencapai kondisi yang seimbang. Ini terbukti dengan laju kedatangan pemohon yang tidak melebihi laju pelayanan yang diberikan. Model antrian yang sesuai dengan kondisi fasilitas pelayanan dapat dilihat dari analisis ke-6 loket yang bekerja, yaitu pada loket pengambilan paspor dan loket customer service memiliki model antrian adalah MM2, artinya pola kedatangan padat dan pola pelayanan berdistribusi Poisson dengan jumlah fasilitas pelayanan yang beroperasi sebanyak 2 buah. Pada fasilitas pelayanan ini aturan pelayanannya yaitu pelanggan yang pertama datang akan dilayani pertama dengan kapasitas pelayanan dan sumber pemanggilannya tidak terbatas. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.